Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya M. Safei, mahasiswa Universitas Surya Dharma, Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian di bidang image processing dengan topik pendeteksi wajah atau face recognition. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Murian Awaludin yang sudah memberikan bimbingan metode penelitian hingga saya bisa sampai tahap pembelajaran tentang research problem, research question, dan research objective. Baik, langsung saja ke slide. Ini adalah latar belakang dari penelitian. Yang pertama, pengenalan wajah atau face recognition tentu sangat mudah apabila dilakukan oleh manusia. Namun, tidak bagi teknologi komputer yang belum dilengkapi sistem yang cerdas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang cerdas agar dapat melakukan pemrosesan pengenalan wajah. Gitu. Kemudian yang kedua, mengenali wajah seseorang merupakan suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia, tetapi tidak demikian untuk komputer. Agar dapat mengenali wajah manusia, diperlukan perlakuan khusus sehingga ketika diberi input sebuah gambar, komputer dapat mendeteksi apakah dalam gambar tersebut terdapat sebuah gambar wajah atau tidak dan dapat mengenali wajah tersebut. Kemudian, latar belakang yang ketiga adalah pengenalan wajah adalah proses identifikasi manusia dengan menggunakan gambaran raut wajah. Dengan semakin meluasnya penggunaan komputer, diharapkan kemampuan pengenalan wajah dapat diadopsi pada perangkat pintar tersebut gitu. Kemudian, latar belakang yang keempat, memori otak manusia mampu mengenali dan menyimpan kejadian bahkan bentuk yang dilihat. Kemudian, otak akan memberikan sebuah gambaran wajah yang pernah kita kenal sebelumnya. Apabila tersebut bisa diumpamakan sebagai sebuah mesin atau perangkat yang memiliki kemampuan seperti manusia untuk mengenal individu melalui citra wajah. Ini analogi yang tadi ya, nomor 4 ya. Kemudian, latar belakang yang kelima, salah satu cara manusia untuk mengenal setiap individu lain adalah dengan mengingat bentuk wajah individu tersebut dalam memori otak kita. Pada memori otak manusia akan memberikan sebuah gambaran wajah yang pernah kita kenal sebelumnya. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi deteksi wajah yang dapat mengenali wajah dan identitas yang ada di dalam database. Kemudian, kita lanjut ke research problem dan literature support. Research problem itu masalah dan literature support itu landasannya. Nah, di penelitian ini, saya menemukan masalahnya adalah dalam mendeteksi wajah seseorang atau face recognition, terdapat proses input data wajah terlebih dahulu sebelumnya ke dalam database sistem. Data tersebut digunakan apabila pendeteksian dilakukan, maka alat deteksi akan mencocokkan wajah dengan data yang telah diinput ke dalam sistem sebelumnya. Namun, ada beberapa masalah nih yang timbul gitu. Jadi, di dalam deteksi wajah itu terkadang terdapat perubahan ekspresi wajah, sudut pandang, kondisi iluminasi atau pencahayaan ketika pengambilan deteksi, kemudian jarak dan penghalang, serta yang paling berpengaruh itu kestabilan objek yang dideteksi gitu. Nah, literatur supportnya, yang pertama, pendekatan yang terbukti mampu memberikan hasil terbaik dalam melakukan ekstraksi ciri wajah adalah pemrosesan citra wajah secara keseluruhan. Salah satu metode pengenalan citra wajah secara holistik adalah PCA atau Principal Component Analysis atau dikenal sebagai Calhoun and Lowe. Saya kurang tahu persis cara bacanya gimana. Kemudian literatur yang kedua, banyak metode yang dikembangkan dalam pengenalan wajah. Salah satu metode yang digunakan adalah metode Eigenfence. Eigenfence adalah eigenvektor yang digunakan dalam computer vision mengenai masalah pengenalan wajah manusia. Kemudian yang ketiga,
eigenphase merupakan suatu metode yang digunakan untuk mentransformasikan dan mereduksi dimensi dari suatu citra. Eigenphase menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA, yaitu suatu metode matematika untuk mempresentasikan sebuah objek, mengekstraksi ciri-ciri sebuah objek, dan mereduksi sebuah objek dengan cara mentransformasikannya menggunakan eigenvalue dan vektor eigen secara linear. Kemudian yang keempat, salah satu teknik yang digunakan dalam Principal Component Analysis atau PCA yang merupakan teknik linear untuk memproyeksikan data vektor yang berdimensi tinggi ke vektor yang mempunyai dimensi lebih rendah. Kemudian metode Principal Component Analysis sebagai salah satu cara mereduksi citra proses ekstraksi fitur, sedangkan algoritma yang digunakan untuk melakukan identifikasi menggunakan eigenphase. Ini adalah literatur support dari beberapa jurnal yang saya ambil. Jadi yang bercetak tebal itu penulisnya, kemudian ada tahunnya juga gitu. Ini adalah research problem dan literatur support. Selanjutnya kita beralih ke research problem, research question, dan research objective. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran bahwa research problem itu adalah masalah yang dibahas dalam penelitian. Kemudian research question itu adalah pertanyaan yang muncul di dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah research objective, itu tujuan atau sasaran dari penelitian kita gitu. Nah, ini adalah research problemnya. Dalam deteksi wajah seseorang atau face recognition terdapat proses input data yang terlebih dahulu ke dalam database sistem. Data tersebut digunakan apabila pendeteksian dilakukan, maka alat deteksi akan mencocokkan wajah dengan yang telah diinput ke dalam sistem tadi gitu. Namun ada beberapa masalahnya yaitu perubahan ekspresi wajah, kemudian sudut pandang, cahaya atau iluminasi, jarak, dan penghalang dari objek yang dideteksi. Nah, yang paling berpengaruh itu kestabilan dari objek yang dideteksi. Nah, research question-nya adalah seberapa besar sih tingkat akurat pada metode Principal Component Analysis dan eigenphase dalam deteksi wajah dengan berbagai ekspresi, sudut pandang, kondisi iluminasi atau pencahayaan, jarak, penghalang, serta bagaimana sebuah objek dapat dideteksi dalam keadaan yang kurang stabil atau sedang bergerak gitu. Nah, research objektifnya untuk menentukan dan menemukan pemilihan metode yang memiliki tingkat akurasi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pendeteksian wajah dengan berbagai kondisi ekspresi, sudut pandang, jarak, penghalang, serta menghasilkan akurasi deteksi terhadap objek yang sedang bergerak. Ini referensi dari penelitian yang saya lakukan, bisa dicek di sini, ada linknya juga. Dan sekian video presentasi dari saya mengenai research question, research problem, research question, dan research objective. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.